Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita coba latih Mazmur tanggapan untuk Minggu Advent ketiga. Teksnya adalah, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Kita coba bersama. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Kita ulangi sekali lagi. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Dari surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, diceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, diceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 316. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, girang penuh pengharapan menantikan kelahiran yang sudah dinubuatkan, diwartakan para nabi, dan sudah dipermaklumkan oleh Yohanes Pemandi. Kami mohon kepadamu, ya Bapa yang penuh kasih, siapkan kami selalu untuk menyambut Al-Masih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Hari Minggu Advent yang ketiga sering disebut sebagai hari Minggu penuh sukacita atau Gaudete, di mana kita semakin diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Sang Mesia, Sang Juru Selamat kita yang semakin dekat. Dan melalui kesaksian Yohanes, kita pun diajak untuk senantiasa boleh menjadi saksi Sang Mesia di tengah masyarakat kita, untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang letih, lesu, dan mungkin merasa kecewa dalam seluruh kehidupan mereka. Untuk itu, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di hadapan Allah, kita boleh merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadi sarana rahmat sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk semakin meneguhkan, menguatkan mereka dengan penuh sukacita, sikap rendah hati, senantiasa semangat, ditopang oleh Roh Allah sendiri, sehingga kita juga bersama dengan mereka tetap menikmati rahmat sukacita yang akhirnya Tuhan akan sempurnakan dalam seluruh kehidupan kita. Mari di hadapan Allah kita hening, seraya bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dan rasakan sampai pada saat ini. Juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan, mungkin mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya Pastor Tarsisus yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga mendoakan mereka yang sakit, banyak dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga tetap mendoakan mereka yang telah berpulang, utamanya berdoa bagi Romo Aloysius Tue Ado PR yang meninggal 6 tahun yang lalu. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia ini dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui dalam kehidupan ini. Berikan kami ketekunan untuk selalu bersatu dengan Dikau dalam doa, kesabaran untuk menghadapi seluruh situasi, bahkan siapa saja, sehingga kami dengan sikap rendah hati, penuh semangat untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semua berkat-Mu, semakin mereka boleh nikmati, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Romo Aliusus Tue Ado PR yang meninggal 6 tahun yang lalu. Kiranya dengan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh menganugerahkan hidup abadi kepada Romo Aliusus dan seluruh sanak keluarga yang telah mendahului. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran.
seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan pandangkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan mengenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias atau Elia dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ketiga Advent disebut hari Minggu Gaudete atau hari Minggu sukacita. Maka tema sentral adalah sukacita, sebagaimana menjadi pesan bacaan kitab suci pada hari ini. Nabi Yesaya berseru, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Maka kita diajak bersukacita karena kabar baik tentang pembebasan mereka dari pembuangan dan penindasan. Dan itulah yang kita dengarkan dalam
bacaan pertama, di mana setelah umat Israel kembali ke tanah terjanji dari tanah pembuangan, ternyata mereka menghadapi kenyataan hidup bahwa mereka mengalami kesulitan, kekecewaan, bahkan keputusasaan karena situasi yang diharapkan tidak kunjung tiba. Situasi itulah akhirnya muncul Nabi Yesaya untuk memberikan kekuatan kepada mereka bahwa janji keselamatan dari Tuhan pasti akan terjadi. Walaupun kehidupan ini menjadi sulit, tetapi perlu terus-menerus meyakini dan mempercayai dengan kekuatan roh bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka yang harus kita buat adalah berusaha sekuat kemampuan ditopang oleh roh Allah untuk semakin berserah diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan kuasa Tuhan. Hanya dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, utamanya untuk bangsa Israel pada saat itu, maka kita tetap berupaya untuk menaruh pengharapan penuh di dalam Tuhan, dan dengan demikian seberat apapun kehidupan ini kita tetap mensyukurinya dan selalu berserah diri sepenuhnya. Yang penting bahwa kita telah mengupayakan itu secara baik dan benar, penuh keterbukaan, dan dengan demikian kita percaya bahwa roh itu akan semakin meneguhkan. Dan Santo Paulus menyapa umat dengan kata bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sukacita kita sebagai umat beriman menjadi besar karena Sang Mesias, Raja yang diurapi dan yang kita nantikan datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara. Kita bersukacita karena saat pembebasan dan penebusan dari dosa-dosa kita terwujud dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dijalankan, dipersiapkan sepenuhnya oleh Santo Yohanes Pembaptis yang diutus sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kendati kita berbahagia tentang pewartaan sukacita ini, kita masih menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang bertentangan di depan mata kita. Ada saat-saat kita masih sulit merasakan kebahagiaan dan sukacita, sebab setiap hari kita masih menyaksikan dan mendengarkan berita-berita tentang kekerasan, tentang peperangan, tentang konflik, aksi-aksi intoleran atau diskriminatif, dan banyak hal. Kita juga mendengarkan bencana-bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, taufan puting beliung, bahkan gunung yang meletus, kecelakaan yang tidak jarang menyebabkan penderitaan dan jatuhnya korban. Ada juga kenyataan-kenyataan hidup yang kita harus hadapi, seperti kesehatan yang menurun, bahkan memburuk, bahkan kemiskinan dan tragedi-tragedi keluarga, atau usaha-usaha kita menjadi gagal dalam mengupayakan pengharapan-pengharapan. Kita bertanya, di manakah kita bisa menemukan dan merasakan sukacita kalau hidup seperti itu? Bagaimana kita dapat mengalami sukacita hidup atau bahagia
kalau ternyata hidup terus-menerus seperti ini di hadapan kita. Bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya dalam kehidupan ini. Dalam seluruh situasi seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka gereja mengajak kita untuk tetap menghadapinya dengan segala harapan dan penuh iman, dengan keyakinan bahwa Allah tetap menyertai kita dan Allah tidak pernah membiarkan kita pada saat kita sedang mempersiapkan perayaan Natal dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan sekali lagi secara sakramental di tahun 2023. Kita diharapkan untuk sungguh-sungguh tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kita berusaha mau menyambungkan diri kita sepenuhnya dengan Allah di dalam doa-doa kita. Lalu saya rasa bahwa apa yang kita upayakan dan kita buat selama ini, itulah wujud nyata bahwa kita tetap merasakan kegembiraan bagaimanapun kehidupan ini. Berusaha untuk menyatakan keimanan kita dengan beraksi, misalnya dengan adanya aksi Advent, ada kepedulian yang kita bisa buat, ada kerinduan dan keinginan untuk mau dan ingin memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seringkali dalam kehidupan kita secara pribadi mungkin ada hal-hal tertentu yang terlalu ingin kita idealkan, dalam arti kita memaksakan hal itu dalam seluruh kehidupan kita, sehingga sekali lagi setiap kali saya selalu mengatakan kalau pengharapan itu kita letakkan hanya pada sebatas harapan dunia ini saja dan kita melihatnya dari sudut dunia ini saja, maka tentulah kekecewaan itu akan selalu datang dan menghantui kita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena dunia ini tidak pernah puas. Selalu dan selalu saja ada yang membuat kita mau lebih. Apakah itu salah? Kalau kita mencoba merenungkan, sebenarnya tidak salah. Tetapi janganlah kita terlalu melampaui batas pikiran dan seluruh rasa kita untuk mau seperti itu. Tetapi daya yang kita upayakan, kekuatan yang kita perlihatkan untuk itu mungkin tidak seimbang. Apakah kita sungguh menyadari bahwa kita diberikan bakat dan talenta oleh Tuhan dan kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, dan dengan demikian itulah yang kita syukuri. Yang penting Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa kita berusaha sekuat kemampuan kita dengan penuh tanggung jawab, sekecil apapun itu dalam kehidupan ini, dan kita berusaha dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati, tekun dan sabar. Dan kita percaya bahwa kita seperti Yohanes. Walaupun sebenarnya Yohanes ada kesempatan baginya untuk menyombongkan dirinya pada saat orang-orang Farisi bertanya kepadanya, lalu dia mengatakan, iya, akulah nabi yang dinantikan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena pada saat itu begitu banyak orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Maka orang Farisi bertanya, kenapa engkau membaptis kalau engkau bukan seorang nabi yang kami nantikan? Kalau engkau bukan Mesia? Yohanes hanya mengatakan, saya sama sekali bukanlah cahaya itu. Tetapi dia yang sudah ada di tengah-tengahmu yang kamu tidak kenal. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh. Maka lewat itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita tetap diajak untuk tetap memberikan kesaksian tentang datangnya kerajaan Allah, cahaya, dan kita tetap bersuka cita walaupun mungkin juga kita mengalami hidup yang susah dan sulit. Tetapi kegembiraan itu senantiasa boleh terpancar dari seluruh perjuangan kehidupan kita kalau kita masih mampu untuk memperjuangkan hidup. Memberikan kekuatan kepada mereka yang sakit, memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka,
membantu mereka sejauh itu kita bisa, dan dengan demikian kita bersama-sama untuk tetap menatap bahwa di balik semua peristiwa kehidupan saat ini, hari esok masih ada hari yang akan jauh lebih indah, asal pagi dan petang, siang dan malam kita masih bisa alami dan perjuangkannya, dan kita mencoba mengisinya dengan hati penuh kegembiraan, melaksanakan seluruh pekerjaan rencana-rencana kita dengan penuh tanggung jawab, baik dan benar, dan selalu mengarahkan seluruhnya kepada kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi Allah lah yang senantiasa menguatkan kita. Semoga dengan hal ini kita semakin persiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, karena justru di dalam segala keberadaan kita, maka cahaya dan karya Allah akan semakin nyata asal kita sungguh semakin berusaha untuk menyatakan kemuliaannya dalam seluruh kehidupan kita bagi orang-orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat, sambil menantikan kedatangan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke tengah-tengah kita. Marilah mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan mengatakan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi,
sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi uskup kami, konjutor terpilih KAMS dan perayaan Tabiksan Episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Konjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan Tabisan Uskup Agung Konjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024. Kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama dengan Pastor Patricio merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka sungguh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan sukacita dalam seluruh kehidupan lewat seluruh tugas pelayan dan karya yang Kau percayakan kepada mereka. Dan dengan demikian lewat itu mereka semakin mempersembahkan hidupnya kepadamu untuk menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semua dan kuasa kasih-Mu Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan mereka yang sakit, yang lemah. Berkati juga seluruh keluarga yang dengan penuh ketekunan kesabaran memerhatikannya, dan siapa saja yang menjadi saluran perpanjangan tangan untuk memperoleh kembali kekuatan bagi mereka yang sakit, sehingga lewat mereka orang sakit sungguh-sungguh Kau bisa pulihkan dari penyakitnya. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Juga lebih kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Romo Aloysius Tue Ado yang meninggal 6 tahun yang lalu. Semoga pastor kami ini berkat pelayanan dan panggilannya perjuangkan dalam dunia ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan akhirnya boleh menjadi pendoa bagi kami, lebih bagi seluruh keluarga. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Sejak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan hari Minggu Gaudete pada hari ini. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan,
dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan dari Madabakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes.
Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatangi hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan kami.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk ilham kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang
berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai nyanyian komuni, kita penyanyi dari Madabakti nomor 285. 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita dan bersukaria, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman dan sekali diingatkan masih dijalankan 2 kolekte. Hijau untuk pembangunan atau pemeliharaan gereja dan warna lain untuk tabisan Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Terima kasih. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Desember 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 Desember 2023 berjumlah Rp20.410.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp14.544.000. Kolekta untuk tahbisan uskup koadjutor berjumlah Rp4.698.000.
Kolekte pada Misa Requiem Ibu Lucia Finche berjumlah Rp757.000. Aksi Advent berjumlah Rp10.372.000 terkumpul dari 268 lembar amplop. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Melly Tansil dan Dean Chen serta Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilia Jennifer Kwan merupakan pengumuman yang ketiga. Dionysius Gala dan Catherine Ingeraya merupakan pengumuman yang pertama. Bagi kita yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 16.30 WITA. Yang keempat, Misa Malam Natal diadakan hanya sekali pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 18.30 WITA. Misa malam Minggu dan misa Minggu pertama dan kedua tetap diadakan. Yang kelima, misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Misa pertama pukul 7 pagi, misa kedua pukul 9 pagi, dan misa ketiga pukul 17 atau pukul 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman dan juga di media sosial Gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keenam, sehubungan dengan rangkaian upacara tahbisan Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 untuk Vesper Agung dan tanggal 1 Februari 2024 untuk pentahbisan, maka kita menjalankan kolekte kedua, kolekte tahbisan uskup kantong warna kuning dan kolekte pembangunan dan pemeliharaan gedung gereja paroki kantong berwarna hijau. Yang ketujuh, umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker pada saat misa sehubungan dengan penyampaian dari Kementerian Kesehatan bahwa COVID kembali meningkat. Jadi kita dihimbau untuk tetap menggunakan masker pada saat mengikuti misa. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya masih ada tambahan sehubungan dengan mereka yang menyumbang untuk Advent dan sudah ditulis tapi saya tidak tahu apakah ada, kemarin ada tapi tidak ada. Mungkin ada di Videotron, nanti dilihat saja. Sumbangan yang sudah masuk untuk biasanya dibagi bersama dengan sembako, kami melihatnya sampai pada saat ini itu nanti mungkin akan dicukupkan dari biasanya dari aksi Advent yang kita masukkan tiap hari Minggu. Dan yang demikian, kalau saya melihat hal ini mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ini semakin menurun saya lihat. Dan memang kita menyadari hal itu bahwa memang peredaran uang kontan kita itu semakin sulit pada masa sekarang ini. Jadi seberapa saja nanti, sekali lagi mohon pengertiannya bagi mereka juga yang nanti akan menerimanya itu, karena seringkali kita mendengarkan, oh kenapa tahun lalu seperti ini, kok tahun ini seperti ini. Ya seringkali juga menjadi satu keprihatinan tersendiri bagi saya, bahwa sebenarnya kan kita mensyukuri saja hal itu. Ataukah dari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih mungkin merasa bahwa jangan sampai pastor masih menyimpannya hal itu. Ya saya kira nanti setiap hari Minggu sebenarnya itu di
upayakan untuk ditampilkan di layar supaya kita bisa melihat siapa yang menyumbang berapa sehubungan dengan seluruh pemasukan kita yang masuk. Kalau sehubungan dengan kolekte-kolekte yang diumumkan pada saat sudah sampai di bendahara. Kalaupun itu belum sampai di bendahara dan belum dihitung oleh katakanlah penghitung kolekte atau yang menghitung setiap hari Selasa, itu biasanya masih tersangkut pada saya kalau itu dititipkan di saya. Mudah-mudahan ini tidak ada yang tercecer. Untuk itu saya selalu ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita menerima sumbangan dan kita bisa memberikan kepastian hal itu, tolong diingatkan kepada saya ya, atau siapa yang tempat untuk menitipkannya, supaya umat juga yang memberikan itu tetap merasa tersapa dengan penyampaian-penyampaian yang memang sudah disampaikan. Tapi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih tentunya atas seluruh partisipasi dan kesiapsediaan kita untuk saling berbagi, hidup solidar satu sama lain dalam seluruh perjalanan hidup. Dan dengan demikian itu akan semakin membuat kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu tetap saya ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, siapa tahu tetap ada yang bertanya, kenapakah di kolekte terakhir itu masih dijalankan dua, yaitu satu untuk tabisan dan satu untuk pemeliharaan. Dua-dua sudah punya intensi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dengan demikian itulah kebijakan di paroki kita, dan muncul intensi baru dari keuskupan untuk mau mengadakan kolekte kedua lagi, maka dikatakan kolekte kedua untuk tabisan Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, dan itu akan berlangsung selama ini sampai pada minggu terakhir di bulan Januari nanti. Karena dana yang dibutuhkan untuk pentabisan uskup ini lumayan, sekitar 1,6 M, dan ada kemungkinan batu masih akan bertambah karena tentu masih akan dilihat berapa uskup yang datang, karena uskup yang datang itu tentu itu menjadi tanggungan keuskupan, kecuali kalau mereka sendiri sudah menyampaikan bahwa kami akan menanggung uskup kami yang hadir. Tapi biasanya karena ini adalah tabisan uskup, maka tetap diintensikan seperti itu dan seluruh fasilitas untuk itu. Maka juga ada himbauan dari keuskupan juga ternyata belum disampaikan, bahwa kita dari Andalas kalau ada keluarga yang bersedia untuk menampung para tamu kita nanti dari luar, yaitu para uskup, maka terbuka ditawarkan kepada umat yang bersedia untuk mau menerima tamu uskup ini, nanti akan dibagi oleh panitia. Tentu mereka yang bersedia untuk menerimanya dan memfasilitasi mulai dari datangnya, mulai di bandara sampai ke hotel. Dan berapa hari berada di kota Makassar ini, kita tetap memfasilitasi akan itu, dan fasilitas yang paling dibutuhkan adalah kendaraan. Maka mereka yang punya kendaraan kalau bersedia untuk boleh mendaftar langsung ke panitia pentabisan Uskup Koadjutor ini, dan dengan demikian panitia akan mengaturnya dan menghubungi kita. Nanti siapa yang menjemput uskup siapa, lalu jam berapa, lalu diantar kemana, dan pokoknya seperti yang pernah kita buat waktu ada pertemuan Unio se-Indonesia, lalu ada umat yang bersedia atau diminta kepada umat menyiapkan rumahnya untuk memfasilitasi para tamu imam-imam yang datang dari keuskupan lain. Ini kita hanya memfasilitasi dalam soal kendaraan, menjemputnya dan mengantarnya selama di Makassar. Kita kembalikan ke Hotel Claro, kemudian kita pergi mengambilnya. Kalau mau ajak pergi rekreasi dan pergi pokoknya menikmati kota di Makassar, singkatnya seperti itu. Jadi saya kira baik bahwa itu ada yang punya kemauan dengan hati tulus untuk boleh merelahkan dirinya dan kendaraannya. Terus kembali saya ingatkan bahwa minggu depan itu kita sudah merayakan hari Minggu keempat masa Advent,
Dan malam minggu itu kita merayakan minggu Advent yang keempat. Minggu pagi dan minggu siang, minggu jam 9 itu adalah perayaan hari Minggu Advent keempat. Sorenya itu tidak ada lagi misa hari Minggu, tetapi kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk perayaan malam Natal. Dan malam Natal itu satu kali saja dibuat, yaitu jam 6:30 malam. Jadi saya kira baik kita mengatur waktu kita untuk boleh mengikuti perayaan malam Natal. Dan tetap diingatkan bahwa perayaan malam Natal tidak sama dengan perayaan Natal. Walaupun kita sudah hadir dalam perayaan malam Natal, atau kita berpikir bahwa kan besok hari Natal, malamnya tidak perlu. Bacaan itu pasti berbeda dan intensinya berbeda. Tapi sekali lagi hanya diingatkan, akhirnya kan kita sendiri yang harus menentukan dan mempertanggungjawabkannya. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Santo Yohanes pada hari ini. Dalam soal keimanan kita mampu secara bijak untuk sungguh memilah dan menentukan secara bijak apa yang harus kita buat sebagai tanda persatuan kita dengan Allah. Saya kira ini jelas, sehingga perayaan Natal itu 25 pagi, itu jam 7, jam 9 dan jam 5 sore. Jadi itu saya tetap ingatkan kepada kita sekalian. Lalu pertama untuk malam Natal mengisi dulu gereja sampai di balkon, dan nanti akan diatur supaya kalau bisa, walaupun diingatkan untuk tetap memakai masker, tetapi diharapkan bahwa setiap bangku itu diisi paling kurang 7, kalau bisa 8 bagi keluarga yang ada anak kecil, supaya kita bisa masuk atau bisa muat 700 orang di dalam gereja ini. Kalau terpaksa maka naik di atas lantai 5, itu ada sekitar 20 kursi mungkin akan disiapkan di atas. Lalu sesudah itu di lantai kapel, lantai 2, kalau terpaksa harus mengisinya di lantai 4. Dan terakhir baru di lantai 1 di bawah itu cadangan, ya. Jadi itu penyampaian secara lengkap, karena tidak ada lagi sempat untuk menyampaikan hal ini, maka kami mengingatkan hal itu. Basement tetap dipakai untuk parkir. Lalu tanggal 19 itu penerimaan sakramen tobat yang diawali dengan ibadat tobat, yang diumumkan itu 4:30, tetapi kita mulai jam 5 untuk ibadatnya. Karena para imam juga yang kita undang itu nanti datang 5:30. Para imamnya diundang untuk hadir memberikan sakramen tobat itu ada 6 orang yang sudah bersedia pada tanggal 19. Kita hanya buat 1 kali saja. Dan sekali lagi mereka yang mau menerimanya sebelumnya tentu selalu terbuka kemungkinan, yang penting bahwa menelpon dulu lalu kita bisa janjian untuk menerima sakramen tobat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas pelayanan kita, semua yang bertugas pada kesempatan ini tanpa kecuali. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, juga kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhir perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 326. Angkatkanlah kepala
Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa Raja yang datang? Sang Raja siapa? Dia Tuhan alam raya, pencipta dunia. Allah kekal dan kuasa, yang maha